Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Hewan Ihsan Sumirat, di channelnya Catatan Dr. Hewan Ihsan Sumirat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengerjaan steril kucing yang dilakukan dari bawah abdomen. Nah, untuk pengerjaan steril kucing dari bawah abdomen ini merupakan dasar dari steril pada kucing. Biasanya diajarkan di perkuliahan ataupun misalkan pada dokter-dokter muda yang melakukan steril. Begitupun dengan saya dulu, ini pun dilakukan waktu saya kuliah dan tidak diajarkan lewat samping, tapi melainkan lewat abdomen bagian bawah. Lalu bagaimana prosesnya? Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Oke, untuk yang pertama, kucing diretangkan terlebih dahulu menggunakan bisa tali rapia ataupun apapun ya, yang penting tali dan didengarkan di keempat sudutnya. Jadi kucing betul-betul terlentang dengan kondisi seperti yang ada di gambar, dan itu sangat memudahkan kita dalam proses melakukan steril melalui perut bawah ini. Bisa dilihat teman-teman ya. Nah, lalu acuannya adalah umbilikalis atau udel kucing. Udel kucing dilihat, kalau misalkan dilihat itu ada udel kucing. Nah, biasanya itu 2-3 jari di bawah udel kucing itu atau umbilikalis kucing itu dilakukan sayatan. Sayatannya cukup 1-2 cm saja. Itu kalau misalkan sudah terbiasa. Jika belum terbiasa atau misalkan waktu kuliah, itu biasanya 3-4 cm dilakukannya. Nah, setelah dilakukan penyayatan, itu bagian yang akan terlihat terlebih dahulu adalah bagian lemaknya. Bagian lemaknya itu didoakan teman-teman ya, dikuakan sampai nanti terlihat ada garis putih. Nah, garis putih ini yang dinamakan linea alba. Linea alba itu kalau misalkan diterjemahkan pun artinya adalah garis putih. Nah, kelebihan steril bawah ini adalah dibandingkan dengan steril yang samping, jika linea alba sudah ditemukan, itu ketika linea alba disayat, itu langsung terlihat dalamnya abdomen atau dalam rongga perutnya seperti apa. Jadi, nah ini kalau misalkan dilihat, itu sudah dikuakan. Tadi setelah disayat itu linea albanya yang disayat. Setelah disayat itu bisa langsung terlihat dalamnya seperti apa, atau rongga abdomennya bisa langsung terlihat tanpa langsung cari-cari lagi ya. Nah, setelah rongga abdomennya terlihat dengan jelas, untuk mengambil uterusnya itu bisa menggunakan tangan. Oke, untuk perabaannya biasanya kalau kuliah itu menggunakan tangan agar kita terbiasa meraba, membedakan antara usus dan juga uterus. Tetapi jika sudah terbiasa atau sudah di dunia praktek kedokteran, itu biasanya menggunakan hook untuk membantu menemukan uterusnya. Nah, ini untuk lebih mudah menemukannya itu biasanya otot itu diklem menggunakan, kalau saya biasanya menggunakan arteri klem ya, atau biasanya ada khusus juga yang bisa digunakan, tapi arteri klem pun cukup untuk mengklem ototnya. Nah, setelah itu mulai dicari uterusnya. Ini maaf kalau misalkan agak lama, karena biasanya saya melakukan steril itu melalui samping. Sudah sangat lama sekali tidak melakukan steril melalui perut bagian bawah. Jadi mencarinya agak sulit, tetapi acuannya adalah di samping kedua tulang belakang ya, baik di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Nanti dicoba. Nah, ini udah ketemu satu di bagian kanan kucing ya. Bagian kanan kucing sudah ketemu satu. Nah, ini uterusnya, uterus kucingnya. Dan setelah terlihat uterus kucingnya, harus langsung dilihat atau dicari bagian ovarium. Dijepit di bagian bawah ovarium, itu di situ ada sel darah atau saluran darah atau pembuluh darah di bawahnya, dan juga mesosalping ya, atau penggantung ovarium. Nah, itu diklem. Setelah diklem, di bawah klemnya itu langsung diikat. Cara pengikatannya bisa 1-1-2 atau 1-2-2 atau 2-1-2, bebas. Yang penting jika sudah dirasa rapat, sudah dirasa aman, itu bisa disayat, dipisahkan ovarium dengan pembuluh darahnya. Nah, pengikatan ini dimaksudkan untuk
menghindari bleeding ya atau perdarahan pada kucing. Nah, setelah didapatkan, biasanya uterusnya ditarik agak ke belakang sampai bifokardionya atau uterus bagian sebelahnya itu terlihat. Nah, kalau misalkan ada lemak yang keluar tadi ketika pengambilan, itu bisa dimasukkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah terlihat untuk uterus yang kedua atau sebelah kiri kucing. Sama seperti yang sebelumnya, dipisahkan dulu dari penggantung-penggantungnya dan dijepit di bawah ovarium, diklem dulu. Nah, di bawah klemnya lalu dijahit ya. Kan dijahit. Ya, dijahit lah. Istilahnya seperti dijahit agar tidak terjadi perdarahan pada kucing. Seperti sebelumnya, jahitannya bisa 1-2, 2-1-2 atau 1-2-2 bebas. Yang penting yakin kalau pengikatnya itu sudah kuat. Nah, jika sudah kuat, sudah yakin, dipotong lagi atau disayat menggunakan blade. Nah, setelah itu kedua uterus disatukan dan di dekat-dekat bifokardio itu diklem kembali, dan di bawah klemnya itu juga diikat agar tujuannya sama semuanya ya, agar tidak terjadi perdarahan pada kucing. Jika dilihat ya, saya menggunakan teknik 1-2 1-2 1-2-1 ya. Itu bebas ya teman-teman ya. Jadi tidak ada acuannya harus gimana-gimana, asalkan sekali lagi jika dirasa sudah kuat itu bisa dipotong atau disayat. Ini kedua bagian uterusnya sudah disayat. Nah, jika sudah, lemak yang keluar dimasukkan kembali ya, dan dilihat apakah ada rambut atau bagian-bagian kucing yang menempel yang tidak seharusnya menempel. Nah, ini bagian uterus, 2 uterus, dan juga ovariumnya itu di dekat arteri klemnya. Jadi harus dipastikan ovariumnya terangkat teman-teman ya, semuanya terangkat atau keseluruhan ovarium terangkat agar tidak terjadi estrus kembali atau birahi lagi pada kucing betina yang sudah disteril. Biasanya sih kasus birahi lagi itu jika setelah disteril ya, jika memang itu semua ovariumnya diangkat, itu biasanya ada yang nggak terangkat sebagian, akhirnya tumbuh kembali dan menghasilkan atau menyebabkan kucing betina kembali birahi. Nah, setelah yakin semuanya sudah dilakukan, yang dilakukan pada tahap selanjutnya adalah penjahitan. Yang pertama dijahit itu adalah bagian ototnya teman-teman. Bagian otot dijahit. Nah, untuk penjahitan bagian otot ini bisa dilakukan dengan cara single suture ataupun continuous suture. Jadi bisa melakukan penjahitan tunggal. Ya, misalkan dijahit udah dipotong lagi baru dijahit lagi tuh yang tunggal, simple suturnya, jahitan sederhana, atau enggak menggunakan continuous sutur. Ini yang saya lakukan adalah continuous ya. Tuh, cuma kalau misalkan memang tidak yakin dengan continuous, jahitan sederhana pun tidak apa-apa. Tuh, cuma memang lebih lama waktunya. Ini karena sudah terbiasa saja dan sudah yakin kalau misalkan dengan jahitan continuous pun itu kondisinya tidak akan terbuka lagi ya teman-teman. Karena kelemahan jahitan continuous itu, jika satu jahitan terbuka itu akan terbuka semuanya. Nah, kelebihannya itu lebih cepat ya. Cuma kalau misalkan jahitan single suture atau simple suture itu jahitan yang satu-satu itu lebih kuat, dan kalau misalkan sampai ada yang lepas satu, itu tidak mempengaruhi jahitan yang lainnya. Nah, jika sudah selesai menjahit otot, sebelum menutup lemak atau menjahit lemak, biasanya saya memberikan sedikit antibiotik. Biasanya yang diberikan antibiotik yang base-nya air ya, nggak minyak tapi air. Sebetulnya nggak wajib sih, cuma kalau bagi saya jika tidak memberikan antibiotik sebelum lemak ditutup itu ada yang kurang. Dan pernah dulu kejadian sampai ada yang abses. Jadi sudah terbiasa dan alhamdulillah tidak ada efek samping yang berlebihan atau bahkan tidak ada efek samping sama sekali ketika memberikan antibiotik
sebelum lemak ditutup. Nah, ini yang terpenting, bagian lemak. Bagian lemak, bagian kiri dan kanan sayatan itu harus dipertemukan lagi. Tidak boleh tidak dipertemukan karena jika sampai tidak ketemu, ini bisa menyebabkan abses atau pernanahan. Dan itu sudah sering terjadi kalau misalkan ada beberapa klien yang datang untuk jahit ulang dengan dokter tertentu atau dari dokter A gitu, dan ketika dilihat case-nya adalah abses pada bagian lemaknya. Setelah dilihat memang lemaknya terpisah antara lemak bagian kiri dan bagian kanan. Untuk jahitannya sendiri saya menggunakan sama jahitan kontinu. Kalau misalkan dirasa sudah yakin nih jahitannya nggak akan copot-copot kok, itu bisa menggunakan jahitan kontinu. Cuma kalau misalkan nggak yakin, bisa menggunakan single atau jahitan yang satu-satu. Jadi nggak kontinu, nggak seperti ini, tapi yang simple sutur. Oke, nah ini sampai bawah, sampai betul-betul tidak ada celah ya bagi lemak. Jadi semua lemaknya harus menyatu agar tidak terjadi abses. Nah, jika sudah, ini yang berbeda dari jahitan yang diajarkan di kampus. Saya biasanya setelah ini, nah itu bagian benangnya tidak langsung diputus semuanya, tapi dimasukkan ke bagian yang lainnya, lalu dipotong sedikit. Ini untuk simpul matinya. Oke. Nah, dibikin simpul matinya. Kalau misalkan jahitan untuk kulitnya adalah jahitan subkutan. Tetapi jika misalkan di kulitnya menggunakan jahitan sederhana pun, itu tidak usah memakai simpul yang seperti ini. Yang simpul yang tadi tuh ada, bisa dilihat ya tadi ya, menggunakan tanda panah. Nah, nggak usah memakai simpul yang itu kalau misalkan jahitannya jahitan sederhana. Cuma jika melakukan jahitan subkutan seperti yang ada di video ini, itu baiknya nanti disisakan untuk simpul akhir. Jadi jahitan akhirnya itu tidak menggelembung dan tidak terlihat sama sekali oleh kucingnya, sehingga bisa menghindari kucing untuk menjilat lukanya. Karena kucing kalau misalkan terlihat ada benda asing, itu lebih latah ya teman-teman. Jadi lebih penasaran, ingin menjilat lah, terus ingin mencopot. Nah, untuk menghindari itu, saya biasanya menggunakan jahitan subkutan ini. Nanti bisa dilihat hasil akhirnya ya. Oh ya, operasi ini saya lakukan sendiri. Nah, cuma kalau misalkan lebih ingin cepat lagi, bisa dengan bantuan teman ataupun asisten untuk memegang beberapa bagian. Jadi prosesnya bisa lebih cepat. Kalau tidak salah ini prosesnya sekitar 14-15 menit dari kucing tertidur ya. Ini udah memasuki babak akhir. Nah, ini jahitan subkutan. Jadi jahitan subkutan itu si jahitannya itu dijahitnya itu di samping subkutannya. Nanti endingnya si jahitannya itu tidak tertutup. Saya bisa melakukan ini pada operasi steril ataupun pada luka terbuka yang bagian kulitnya itu masih terdapat lemak sih. Jadi tautannya untuk si jarumnya itu ada. Nah, ini tadi benang yang disisakan tadi ini untuk simpul akhir. Setelah selesai, itu dimasukkan lagi biar kuat. Jadi biar si benang itu masuk ke dalam. Oke, sudah selesai. Simpel, hanya butuh waktu 14 menit untuk steril kucing, tidak usah lama-lama. Ya, dan jika dilihat tidak terlihat untuk jahitannya. Jadi kucing tidak tertarik untuk menjilat, apalagi untuk merusak jahitannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk tetap menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komen. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komen. Sekali lagi terima kasih. Terus tonton YouTube ini biar terus berkembang. Itu saja dari saya. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.